Halo People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kedua kali ini, kita masih membahas mengenai buku yang ditulis oleh Indrawan Nugroho yang berjudul Rise Above the Crowd. Jadi yang sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai dua prinsip. Yang pertama adalah your mindset is sailing how high you rise. Yang kedua is the currency of success. Jadi yang pertama itu membahas mengenai mindset dan seberapa tinggi kita kita punya mindset terhadap suatu pencapaian. Yang kedua adalah apakah kita mampu dan mau untuk membayar harga dari perjuangan untuk mencapai pencapaian yang tadi sudah kita targetkan. Kemudian yang ketiga itu adalah inovator lead the way. Jadi di sini kita penting untuk menjadi seorang inovator. Inovator itu bisa diartikan adalah seseorang yang memiliki inovasi untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan yang lainnya. Hal ini tidak hanya kita sebatas membahas mengenai inovasi di bidang teknologi saja, tetapi inovasi yang mengubah bentuk pekerjaan yang sebelumnya bentuk pekerjaan ini merepotkan, kemudian juga tidak praktis. Inovasi ini juga bisa mengubah suatu cara pandang atau suatu proses kerja menjadi lebih simpel, lebih mudah dilakukan dan lebih efektif. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai inovasi. Inovasi yang ada di luaran sana itu apa saja sih? Inovasi yang mungkin terus people bisa lihat real di dunia luaran itu adalah inovasi yang terkait di bidang strategi penjualan. Dahulu kita melakukan penjualan itu harus keluar, atau kita melakukan penjualan itu harus ketemu penjual dan pembeli di pasar. Tetapi untuk saat ini ada banyak marketplace yang memfasilitasi penjual dan pembeli dalam satu platform dan itu bisa melakukan transaksi. Kemudian yang sekarang lagi happening banget yaitu adalah TikTok Shop, di mana kita bisa berjualan secara live dan ini memang memberikan distraksi, mengubah proses bisnis jadi lebih sederhana. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung, tetapi bisa bertemu secara online, kemudian melakukan transaksi pembelian dan penjualan di platform tersebut. Dan ini adalah suatu inovasi di bidang penjualan yang mana kita bisa menjual barang tanpa kita harus punya toko atau kita juga harus menggaji pegawai yang banyak itu, tapi kita juga bisa berjualan sendiri secara live dan itu sangat bisa memangkas biaya pengeluaran. Kemudian juga terus people mungkin sudah tahu juga terkait dengan kita punya disruption bidang transportasi dengan lahirnya Uber, Gojek ataupun Grab. Itu juga merupakan suatu inovasi yang sebelumnya kita kalau misalnya mau naik transportasi ya berarti harus ke terminal atau harus menghubungi via telepon untuk memesan kita punya orderan transportasi atau taksi. Tapi untuk saat ini dengan model handphone di genggaman kita bisa memilih tipe kendaraan yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga bisa memilih melakukan pembayarannya secara cash ataupun secara online, dan itu adalah jenis inovasi. Di bidang pekerjaan tentunya inovasi ini juga bisa kita terapkan untuk memudahkan pekerjaan kita dan menjadi diferensiasi atau menjadi pembeda kita dengan seseorang yang lainnya. Hal ini juga bisa dimulai dengan mengambil challenge, mengambil sesuatu yang di luar kebiasaan kita, misalnya untuk menangani project-project yang memang belum kita familiar sebelumnya, atau misalnya kita juga melakukan pekerjaan yang sedikit berbeda dan mungkin lebih cepat, lebih baik dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Untuk menjadi inovator ini standarisasinya dalam buku Rise Above the Crowd ini ada 3, yaitu adalah noble purpose atau tujuan yang sangat baik, tujuan yang agung,
Yang kedua itu adalah clever strategy atau strategi yang cerdas. Yang kemudian yang ketiga adalah powerful execution atau powerful execution. Jadi di sini seorang inovator ini juga tidak hanya memiliki plan yang hanya diangan-angan, tetapi juga tidak dia melakukan strategi atau dia hanya melakukan pekerjaan rutinitas hariannya setiap hari yang sama, tetapi tidak ada yang diubah, tidak ada yang diubah atau berbeda dari yang sebelumnya, dan secara eksekusinya ini juga lemah, maka ini bukan seorang inovator ya, ini bukan inovasi. Sehingga inovasi ini memiliki artian itu ada 3 hal ketika kita melakukan perubahan di organisasi yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah tujuan yang mulia. Apa sih tujuan kita untuk melakukan perubahan ini? Kemudian adalah strategi yang cerdas. Yang ketiga adalah powerful execution, atau kita sebisa mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat harus lebih dan powerful execution. Jadi kuncinya adalah di 3 hal ini ketika kita akan menerapkan inovator lead the way. Mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam